Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kamu yang baru gabung, iya kamu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali aku update video terbaru kamu gak akan ketinggalan. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ceritanya dispenser berasku itu kosong ya, aku nggak tahu. Dan ini pagi ini mau aku isi, terus lanjut aku mau masak nasi. Dan karena pagi ini aku tuh bangunnya kesiangan, biasanya aku bangun jam 3 pagi, tapi kali ini aku bangun jam 5. Kenapa? Karena suami aku tuh nggak kerja teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tips untuk kalian gimana caranya aku ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak yang usianya itu berdekatan ya teman-teman ya. Jadi anak pertamaku itu usianya 6 tahun dan yang kedua itu baru 15 bulan. Sedangkan yang nomor 3 itu belum ada 3 bulan. Jadi 2 bulan lebih lah. Nah, seperti di videoku kali ini aku bangunnya itu agak siang ya teman-teman. Aku bangunnya jam 5. Jadi kalau aku bangunnya jam 5 itu bakal riweuh banget. Bakal keteteran. Dan tips pertama dari aku adalah bangunlah lebih awal teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh biasanya bangun jam 5 atau jam 6, ini tuh sebisa mungkin bangunnya untuk lebih awal. Bisa seperti aku bangunnya jam 3 ataupun jam 4. Terus apa nggak kepagian tuh bun? Jawabannya iya, memang kepagian. Tapi niscaya karena kepagian itu kita tuh kalau paginya dari jam 6 ke atas itu bakal lebih nyantai ya teman-teman. Jadi kalau untuk aku sendiri itu bangunnya jam 3 pagi. Terus nanti jam setengah 5 itu anakku yang nomor 2 kakak Hamisan tuh bakal bangun. Kalau dia udah bangun aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi untuk jam 3 itu yang aku lakukan adalah masak ya teman-teman ya. Kalau untuk masak sayur, masak ikan, masak sambal itu udah aku lakukan di jam 3 pagi. Terus kalau anak bangun itu biasanya aku nggak ngapa-ngapain dulu. Paling aku tuh cuma nyapu aja. Habis itu aku nemenin dia teman-teman. Nah nanti lanjut sekitar jam 6-nya aku tuh nyuci piring. Kalau untuk teman-teman yang kalau nyuci piringnya tuh ada wastafelnya itu bakal enak banget ya. Tapi kalau aku itu kalau nyuci piringnya harus di belakang rumah. Jadi aku nggak punya wastafel khusus untuk cuci piring ya teman-teman ya. Jadi aku kalau mau nyuci piring itu harus nunggu anak tuh lagi anteng banget. Habis nyuci piring biasanya aku tuh lanjut buat mandiin kedua anakku, si kakak Hamizan sama adik bayinya. Nah kalau untuk Ayunya itu biasanya mandi sendiri ya teman-teman. Paling aku tuh cuman kayak nyiapin baju-bajunya aja. Nah, kalau seperti nyapu itu bisa disambi ya, bisa disambi sambilan kita ngasuh anak-anak teman-teman. Tapi kalau untuk aku sendiri, kalau misalnya anakku belum tidur, aku itu belum mau untuk ngepel ya. Jadi aku tuh ngepelnya setiap kali nunggu mereka tidur dulu. Kenapa? Karena yang pasti ya kalau misalnya lantainya dalam keadaan basah itu otomatis kan licin ya teman-teman ya. Jadi aku menghindari mereka itu agar tidak terpleset gitu. Tips yang selanjutnya, kalau seandainya anak sudah tidur maka kita bisa melakukan pekerjaan lain. Seperti aku biasanya kalau misalnya anak-anakku tidur, pertama sama kayak tadi aku tuh ngepel dulu. Kalau untuk nyuci baju itu bisa aku sela sambi-sambi pas lagi aku ngajak mereka main-main.
Nah, untuk saat ini karena memang adik Re itu usianya baru 2 bulanan ya, belum ada 3 bulan. Jadi dia tuh emang anteng, masih tidur, masih banyak tidur gitu ya. Nah, kalau untuk 4 bulan sampai seterusnya aku nggak tahu seperti apa nanti ya. Jadi nanti ritmenya tuh bergantian. Ritmenya tuh nanti berubah. Dan tentunya kita juga harus tahu kapan waktu anak tidur, kapan anak butuh tidur, kapan mereka butuh makan kayak itu. Jadi harus harus di ngertiin lah. Kalau aku biasanya seandainya itu jam 10 waktu kakak Hamizan itu untuk tidur ya teman-teman. Jadi otomatis jam 9 itu enggak aku kasih cemilan gitu ataupun makanan berat kayak nasi gitu. Karena biasanya kalau untuk sarapan itu akan aku kasih di pagi harinya. Tapi namanya bocil ya tetap aja ya. Karena kalau misalnya dia dikasih makan duluan otomatis nanti pas mau tidur jam 10-nya itu perutnya udah kekenyangan duluan, terus susunya juga nggak habis. Tapi kalau misalnya kita kasih waktu, kita kasih jedah gitu, biasanya dia itu susunya bakal habis terus langsung ketiduran. Tips selanjutnya teman-teman, ini biasanya ini yang terjadi ya teman-teman ya. Kalau aku lagi ngerjain sesuatu terus kemudian anak itu bangun, maka ya udah itu pekerjaan bakal aku tunda sejenak ya, sampai dia memang benar-benar bisa kita tinggal untuk main sendiri atau main sama kakaknya. Terus kalau seandainya kalian punya anak yang lebih gede, maka minta bantulah sama anak yang lebih gede itu untuk ngajak si adenya untuk main teman-teman. Next, selanjutnya itu jangan pernah paksain untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya teman-teman, karena kita nggak tahu gitu kapan anak bisa tidur, kapan anak bangun, kapan anak rewel kayak gitu ya, kapan anak bisa anteng gitu. Selagi mereka anteng, kalau misalnya bisa disambi untuk nyapu, untuk ngepel, untuk nyuci boleh lah ya. Tapi kalau seandainya mereka udah rewel itu di stop aja dulu. Nanti kalau misalnya aku tuh biasanya kalau nyuci bajunya biasa jam 2, kadang jam 3 teman-teman. Seperti itu ya. Baiklah, sekian dulu tips dari aku. Terima kasih udah nonton karena durasinya ini sudah mau habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and enjoy.